Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu Guru. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, pada pagi hari ini bertemu dengan Ibu di materi pendidikan agama Islam. Tentang, ada yang tahu nggak nih, kita materi hari ini tentang apa? Oh, belum ya. Nih, Ibu ada sesuatu nih. Materi hari ini yaitu tentang puasa di bulan Ramadan. Anak-anak di sini puasa bulan Ramadannya udah pada full belum nih? Alhamdulillah full. Ada full. Terus ada yang belum full? Bagas. Oh ya. Terus tahu nggak sih apa itu puasa? Menurut kalian puasa itu apa? Puasa? Tidak makan, ya, tidak minum, ya. Jadi di sini Ibu mau menjelaskan tentang puasa di bulan Ramadan. Oh iya, Ibu lupa, belum cek kehadiran kalian ya. Iya Bu. Ibu cek kehadiran dulu ya. Oke Bu. Lulu, Bagas. Ya, alhamdulillah hadir semua ya anak-anak. Alhamdulillah Bu. Jadi Ibu mau menjelaskan tentang puasa di bulan Ramadan. Ada definisi puasa itu sendiri. Puasa itu apa di sini? Coba anak-anak dibaca. Puasa atau siam atau som itu berasal dari bahasa Arab yang berarti apa? Atau menahan diri dari sesuatu. Sedangkan menurut istilah itu menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkan puasa seperti makan, minum, dan berhubungan badan suami istri sejak terbit fajar hingga matahari terbenam dengan niat dan tata cara tertentu. Ya, firman Allah tentang puasa itu ada di Al-Quran ya nih. Bisa dilihat ya anak-anak? Bisa Bu. Ya. Lalu apa aja sih rukun dari puasa itu sendiri? Di sini apa anak-anak? Yang pertama? Ya, pasti udah pada hafal nih niat puasa nih. Coba yuk bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma hudin an adai fardi hari Ramadana hadihi sanati lillahi ta'ala. Ya, yang kedua yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Kalau biasanya di Indonesia itu sekitar dari sebelum subuh ya sampai maghrib, waktunya maghrib itu. Nah, lalu apa aja sih? Selanjutnya itu ada syarat puasa ya anak-anak. Yang pertama itu ada syarat wajib. Apa yang pertama syarat wajib puasa? Ya, jadi orang yang tidak berakal tidak diwajibkan untuk berpuasa. Yang kedua yaitu bali. Bali itu kalau perempuan itu ditandai dengan menstruasi. Kalau kalau laki-laki itu apa? Mimpi basah ya. Yang ketiga yaitu mampu atau kuat berpuasa. Jadi kakek atau nenek itu tidak diwajibkan untuk berpuasa karena beliau itu sudah tidak mampu untuk berpuasa. Yang terakhir apa ini? Mengetahui masuknya bulan Ramadan. Iya. Bulan Ramadan tanggal berapa? 1 Ramadannya. Iya. Terus syarat puasa yang syarat sahnya yang pertama apa? Islam. Ya, jadi kalau yang udah keluar dari Islam itu tidak sah untuk berpuasa. Yang kedua, mumayyiz. Mumayyiz itu bisa membedakan
antara yang benar atau yang salah. Jadi kalau yang belum bisa membedakan seperti anak kecil gitu belum sah untuk berpuasa. Terus yang ketiga itu apa? Suci dari haid dan nifas untuk perempuan ya. Terus yang terakhir apa? Puasa pada hari yang diperbolehkan puasa. Ya, apakah sudah pada paham belum nih anak-anak? Ya, Ibu bagi kelompok ya menjadi 2 untuk mendiskusikan apa aja kegiatan yang ada di bulan Ramadan itu sendiri. Ya, coba diskusikan dulu. Ya udah diskusikan ya anak-anak. Perwakilan satu kelompok maju. Coba yang laki-laki maju, silahkan dibacakan apa aja kegiatan selama di bulan Ramadan. Kegiatan selama bulan Ramadan yaitu yang pertama mengikuti kajian kuliah subuh. Ya. Kemudian tadarus Al-Qur'an. Yang terakhir yaitu buka bersama teman. Iya, tepuk tangannya. Ya, selanjutnya kelompok yang kedua, silahkan Mbak maju. Kegiatan selama bulan Ramadan yang pertama berbagi takjil gratis, membantu ibu menyiapkan untuk buka dan sahur, ngabuburit, ikut pesantren dan kuliah. Ya, beri tepuk tangan anak-anak. Ya, bagus. Kalian berarti sudah pada paham terkait puasa di bulan Ramadan dan juga kegiatan-kegiatannya ya tadi yang di bulan Ramadan. Ya, kesimpulan pada pagi hari ini yaitu puasa Ramadan itu puasa yang hukumnya wajib dilakukan ketika masuk bulan Ramadan. Waktunya dari sebelum fajar sidik sampai terbenamnya matahari. Rukun dari bulan Ramadan apa puasa bulan Ramadan? Yang pertama niat, yang kedua apa? Menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Terus syarat wajib puasa yaitu yang pertama berakal, yang kedua balik, yang ketiga mampu, yang keempat mengetahui masuknya bulan Ramadan. Terus syarat sah puasa ada 4 apa aja? Islam, mumayyiz. Iya, terus puasa pada yang diperbolehkan ya. Ya, cukup sekian dari penjelasan dari Ibu, semoga bisa bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Kita baca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, alhamdulillah. Kemarin kan kita sudah mempelajari tentang sholat fardu. Nah, sholat fardu kemarin itu kita sudah belajar tentang pengertian sholat fardu, hal-hal yang membatalkan sholat fardu, dan juga hukumnya sholat fardu. Nah, coba Ibu mau tanya, hukum sholat fardu, masih ada yang ingat nggak hukumnya apa? Wajib. Ya, betul. Nah, kan kita mau memperdalam nih, apa itu sholat fardu ya anak-anak. Baik, di sini Ibu mau bagi kalian menjadi 2 kelompok. Yang pertama ada kelompok cewek dan yang kedua ada kelompok cowok. Nah, nanti kalian untuk kelompok cewek itu
mencari tentang rukun sholat fardu. Nah, lalu yang cowok itu mencari tentang syarat sah sholat fardu. Baik, nanti maju perwakilan J satu-satu. Ibu kasih waktu 5 menit buat mencarinya. Oke, udah ya anak-anak, udah nemu? Sudah, Bu. Oke, baik. Baik, Ibu akan pilih salah satu anak yang mau maju menjelaskan dengan cara yaitu kita menyanyikan balonku ada 5. Nah, nanti kalau semisal pas door berhenti di mana, nah nanti anak itu yang maju. Oke? Kita estafet spidol. 1, 2, 3. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau dar. Nah, sudah. Ayo, Mbak maju sama Mas J maju menjelaskan syarat sah dan juga rukun sholat fardu. Mbak Spita, silakan Mbak. Rukun dari sholat itu yang pertama niat, yang kedua berdiri, yang ketiga takbiratul ihram, yang keempat membaca al-fatihah, yang kelima ruku, 6 i'tidal, 7 sujud, 8 duduk di antara 2 sujud, 9 duduk tasyahud awal dan akhir, 10 membaca tasyahud, 11 membaca salat nabi, 12 salam, 13 tertib urutannya. Nah, apakah benar anak-anak? Ayo kasih tepuk tangan yuk. Lalu sekarang syarat sahnya Mas. Untuk syarat sahnya yaitu pertama beragama Islam, mumayyiz, tidak hilang akal, masuk pada waktu sholat, suci dari hadas, suci dari najis, menutup aurat, menghadap arah kiblat, berniat dan tertib. Nah, baik, yuk kasih tepuk tangan buat Mas. Nah, terima kasih. Nah, ini kan kelihatannya semua udah pada paham dia tentang sholat fardu, tentang kemarin pengertiannya, terus hukum sholat fardu, hal-hal yang membatalkan sholat fardu, dan yang ini kan tentang rukun sholat fardu dan juga syarat sah sholat fardu. Baik, karena Ibu rasa anak-anak di sini sudah paham dan juga sudah mendalami materi sholat fardu di sini, mungkin Ibu akan menutup pembelajaran hari ini. Sebelum menutup pembelajaran, kita membaca doa kafaratul majelis bersama-sama dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar kalian semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oh ya, sebelum memulai pembelajaran kali ini, anak-anak sudah pada sarapan belum ini? Kira-kira? Belum. Aduh, kenapa belum sarapan ini? Bangunnya kesiangan, Ya. Pak. Ya, nanti pertemuan selanjutnya sarapan terlebih dahulu ya. Oh ya, sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita baca bismillah bersama-sama. Bismillah. Oke, baik. Bapak cek kehadiran terlebih dahulu ya. Oke, Pak. Eca, Faliza, Asmita,
Akbar, Hadir. Fa'u. Hadir, Pak. Oh iya baik. Berarti hadir semua ya ini ya anak-anak. Alhamdulillah, hadir semua, Pak. Oh ya, sebelum masuk materi, alangkah baiknya silakan kalian cek terlebih dahulu di bawah tempat duduk kalian apakah ada sampah atau tidak. Barangkali ada sampah, diambil. Bersih ya? Bersih, Pak. Oh ya, itu Mas Akbar bajunya dimasukin ya. Iya, Pak. Oh ya. Baik, apakah kalian masih ingat pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa? Belum ya? Pertemuan sebelumnya yaitu membahas tentang macam-macam najis, pengertian najis, dan tata cara mensucikannya. Ada berapa macam-macam najis? Ada tiga. Yang pertama najis mukhaffaf, yang kedua najis, yang ketiga najis. Ya baik. Najis berarti ada tiga ya macam-macamnya. Bapak sedikit memberi motivasi ya untuk kalian semua. Motivasinya yaitu ilmu pengetahuan itu ibarat bintang di malam yang gelap. Untuk di malam yang gelap. Untuk itu ilmu itu kejarlah dan sekuat daya dan upaya. Jadi betapa pentingnya kita mencari ilmu itu untuk masa depan. Dan juga Allah juga memerintahkan untuk kita untuk mencari ilmu dalam Al-Quran yang ayatnya berbunyi ya bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu minkum walladzina utul ilmat darajat. Yang intinya yaitu artinya orang yang berilmu itu niscaya Allah akan menaikkan derajatnya. Nah, jika kita ingin menaikkan jika kita ingin derajat kita naik, maka kita selalu belajar dan mencari ilmu dengan semangat. Semangat nggak kalian? Semangat. Ya. Baik. Sebelumnya ada yang tahu belum materi yang kita akan pelajari kali ini? Belum ya? Materi yang kita akan pelajari kali ini yaitu tentang puasa wajib dan puasa sunnah. Ada yang tahu arti puasa itu apa? Sebau? Saya, Pak. Apa? Menahan. Ya betul. Arti puasa menurut bahasa itu menahan. Sedangkan menurut istilah yaitu apa, Mas Arif? Menahan diri dari hal yang membatalkan. Ya betul. Tepuk tangan buat Mas Arif terlebih dahulu. Jadi puasa itu menurut bahasa yaitu menahan. Sedangkan menurut istilah yaitu menahan dari hal-hal yang membatalkan. Ada juga contoh puasa wajib, yaitu puasa bulan Ramadan. Puasa yang dilaksanakan pada bulan Ramadan. Puasa wajib yaitu puasa yang harus dilakukan. Jika ditinggalkan, maka akan mendapatkan ganjaran, mendapatkan dosa. Sedangkan puasa sunnah yaitu puasa yang jika dilakukan mendapat pahala, jika tidak dilakukan nggak apa-apa. Tapi dianjurkan dilakukan agar kita selalu dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya, Pak. Apa, Mas Akbar? Apa saja manfaat puasa sunnah? Oh ya. Yang pertama manfaat puasa sunnah yaitu ya tentunya menambah pahala ya anak-anak. Yang kedua menambah spiritual kita loh. Ya. Itu mungkin itu Mas Akbar. Apakah bisa diterima? Bisa, Pak. Ya, selanjutnya Bapak ada games ini. Yang mana nanti yang maju langsung Bapak tunjuk ya, biar nggak kelamaan. Gamenya yaitu ini kan ada dua ini. Buper, bukit permainan. Nah, ini di dalam bukit ini itu ada soal yang mana nanti kalau yang ditunjuk Bapak itu harus menjawab ya. Yang pertama Mas Fa'u langsung maju. Singkring ya. Iya, Pak. Iya. Puasa Bacakan. menurut bahasa menahan. Apakah betul anak-anak? Betul. Tepuk tangan buat Mas Fa'u. Selanjutnya Mas Arif, silakan maju.
Bacakan niat puasa Ramadan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Apakah betul anak-anak? Wih, tepuk tangan buat Mas Arif. Ya, jadi kesimpulannya yaitu puasa wajib sesuatu yang harus dilakukan. Jika kita ditinggalkan maka akan mendapatkan dosa. Sedangkan puasa sunnah yaitu jika kita tidak lakukan mendapat pahala, jika tidak dilakukan nggak apa-apa. Contoh puasa sunnah yaitu puasa Senin Kemis. Contoh puasa wajib yaitu puasa bulan Ramadan. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, Bapak memberi tugas ya. Nanti catat soalnya anak-anak, tuliskan persamaan dan perbedaan puasa wajib dan puasa sunnah. Apakah paham? Ya. Nanti dikoreksi pada pertemuan selanjutnya ya. Mungkin kali ini pertemuan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca hamdalah bersama-sama. Semoga ilmu yang kalian dapat pada hari ini mendapat manfaat dari Allah SWT. Amin. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah pada sehat semua ya. Oke. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini kita berdoa dulu ya. Namun Bapak ada ice breaking dulu ya. Nanti kalian ikuti ya. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Selanjutnya Bapak cek kehadiran dulu ya. Mas Farid, Mbak Feli, ya hadir semua ya. Baik anak-anak, masih ingat nggak kemarin kita belajar tentang apa? Lupa, Pak. Lupa? Aduh. Oke, kemarin kita belajar tentang Nabi dan Rasul. Ada berapa ya Nabi Rasul yang wajib kita ketahui? 25. Iya, ada 25. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih mengenai Nabi dan Rasul. Nah, hari ini kita akan membahas Rasul Ulul Azmi. Ada yang tahu nggak Ulul Azmi itu apa? Nggak tahu, iya. Nah, jadi dari ke-25 Nabi dan Rasul, ada 5 Rasul yang diberi julukan Ulul Azmi. Apa sih itu Ulul Azmi? Ulul Azmi adalah Nabi yang diberi ujian oleh Allah itu lebih besar dan memiliki ketabahan hati dan iman yang sangat besar juga. Nah, ada 5 nih, siapa aja? Yuk. Ya. Yang pertama ada Nabi Nuh. Nah, bisa anak-anak lihat ya. Di sini ada gambar bahtera. Jadi Nabi Nuh itu diberi mukjizat oleh Allah berupa selamat dari banjir bandang. Jadi dahulu kaum Nabi Nuh itu tidak ada yang mau menerima dakwah Nabi Nuh. Padahal Nabi Nuh sudah berdakwah selama 950 tahun lebih. Coba anak-anak bayangkan, 900-an tahun akan tetapi sedikit dari kaumnya yang mengikutinya. Akhirnya Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat bahtera dan datanglah azab Allah berupa banjir bandang. Nah, bisa lihat ini banyak yang tenggelam ya dari kaum Nabi Nuh.
Nah, selanjutnya adalah Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim adalah nabi yang diberi mukjizat berupa selamat dari kobaran api. Jadi dulu ada raja namanya Raja Namrud anak-anak. Nah, Raja Namrud ini tidak suka dengan Nabi Ibrahim, benci dengan dakwahnya Nabi Ibrahim, sehingga Raja Namrud memerintahkan tentaranya untuk membakar Nabi Ibrahim hidup. Namun Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Ibrahim dengan menjadikan api yang membakar Nabi Ibrahim menjadi dingin, sehingga Nabi Ibrahim selamat dari kobaran api. Nah, kemudian selanjutnya ada Nabi Musa. Nah, Nabi Musa adalah nabi yang berikan mukjizat dapat membelah laut. Nah, jadi dulu Nabi Musa dikejar oleh Raja Fir'aun. Ya, Raja Fir'aun sampai Nabi Musa dan kaumnya itu terjebak di laut. Nah, sehingga Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut. Sehingga laut itu terbelah dan menjadi jalan bagi Nabi Musa dan pengikutnya. Dan akhirnya selamat. Sehingga Fir'aun ketika sampai di tengah laut, Nabi Musa kembali memukul tongkatnya dan langsung laut itu menutup kembali. Nah, kemudian yang keempat ada Nabi Isa. Nah, Nabi Isa adalah nabi yang Allah berikan mukjizat mampu menyembuhkan orang buta. Jadi dulu ada orang buta kemudian datang ke Nabi Isa, kemudian orang buta itu langsung bisa melihat kembali. Bukan hanya itu, Nabi Isa juga mampu menghidupkan orang yang sudah mati. Nah, bisa dilihat gambarnya ya. Ini sedang orang yang mati, Nabi Isa, kemudian orang tersebut hidup lagi. Nah, itulah mukjizat yang diberikan kepada Nabi Isa. Dan yang terakhir adalah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mukjizat Nabi Muhammad adalah yang pertama itu dapat membelah bulan. Nah, bisa dilihat di sini bulannya terbelah dan masyarakat jahiliyah pada masa itu terkejut akan kehebatan Nabi Muhammad, sehingga banyak dari mereka setelah itu langsung beriman kepada Nabi Muhammad. Nah, adapun mukjizat terbesar yang diberikan kepada Nabi Muhammad adalah berupa Al-Quran. Nah, inilah mukjizat yang masih bertahan sampai sekarang. Adapun tadi Nabi Nuh, Nabi Musa dan yang lain itu mukjizatnya sudah selesai. Hanya berlaku pada masa itu saja. Akan tetapi Nabi Muhammad berupa Al-Quran sampai sekarang kita masih bisa melihatnya. Kita masih bisa membacanya dan masih bisa menghafalnya. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad harus bangga. Kenapa? Karena mukjizat, satu-satunya mukjizat Nabi yang masih bertahan adalah mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, ayo anak-anak, mari kita baca Al-Quran. Ya, jangan lupa baca Al-Quran karena itu adalah warisan berupa mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, ada berapa tadi Rasulul Azmi? 5. Ada 5. 1 Nabi Nuh. 2 Nabi Musa. 3 Nabi Isa. 4 dan terakhir Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kesimpulannya anak-anak, ayo kita teladani perjuangan Rasul Ulul Azmi, karena tadi ujian mereka itu sangat-sangat besar sehingga mereka mendapatkan keteguhan hati, diberikan keteguhan hati dan iman yang melebihi nabi dan rasul yang lain sehingga mereka dijuluki Ulul Azmi. Maka kita patut untuk mencontoh beliau, para Rasul Ulul Azmi. Sampai sini paham anak-anak? Oke, karena waktu sudah habis, mari kita tutup belajar hari ini dengan baca doa. Sikap duduk rapi. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya teman-teman? Alhamdulillah sehat semua ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa lagi ya pada mata pelajaran PAIBP kelas 10. Sebelumnya di sini Ibu mau menjelaskan ya mengenai materi baru yang akan kita pelajari. Ibu mau tanya nih, apa saja sih yang dilakukan dalam melaksanakan pengurusan jenazah? Ketika ada orang meninggal itu kita ngapain sih? Iya betul. Yang pertama ada memandikan, kemudian mengkafani, terus menyolatkan dan menguburkan. Nah, kalian udah tahu belum cara melaksanakan pengurusan jenazah? Nah, di sini Ibu akan membagi menjadi dua kelompok ya, kelompok 1 dan kelompok 2. Nanti tugas kalian itu kalian diskusi mengenai bagaimana tata cara pelaksanaan pengurusan jenazah. Nanti di kelompok yang perempuan ini kalian mencari tentang memandikan jenazah, kemudian mengkafani, dan yang cowok mensolatkan dan menguburkan. Sudah selesai teman-teman? Sudah. Oke, Ibu mau perwakilan dari masing-masing kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan. Memandikan jenazah. Yang pertama yaitu jenazah ditempatkan di tempat yang terlindungi. Lalu yang kedua, jenazah diberi pakaian mandi seperti sarung atau kain kebaya supaya mudah memandikannya. Lalu yang ketiga, membersihkan terlebih dahulu kotoran yang melekat pada jenazah. Lalu untuk mengkafani jenazah, yaitu jenazah laki-laki, yaitu kain kafan untuk mengkafani hendaknya satu lembar yang dapat menutupi tubuh jenazah, tetapi mampu dikenakan 3 lembar. Oke. Kemudian lanjut kelompok 2. Di sini mensolatkan jenazah ya. Yang pertama, syarat sholat jenazah itu menutup aurat, suci dari hadas besar dan kecil, suci pakaian dan tempat dari najis serta menghadap kiblat. Kemudian B, jenazah telah dimandikan dan dikafani dan letak jenazah di depan orang yang mensolatkan kecuali sholat gaib. Oke. Baik teman-teman, bisa dipahami nggak nih? Bisa. Apa saja ya dalam mengurus jenazah? Yang pertama, memandikan. Yang kedua, mengkafani. Yang ketiga, mensolatkan. Dan yang terakhir, menguburkan. Nah, kemudian apa sih hukum dari mensolatkan jenazah itu sendiri? Ya, ada yang tahu penjelasan mengenai fardu kifayah itu apa? Jadi fardu kifayah itu apabila nih di suatu desa atau perkampungan ada orang meninggal, kemudian dari sebagian dari warga tersebut itu sudah melaksanakan atau menyolatkan jenazah itu, maka kewajiban warga yang lainnya itu gugur, jadi nggak dapat dosa ya. Tapi kalau tidak ada yang melakukan satupun di desa tersebut, maka akan berdosa. Nah begitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Berarti sudah paham semua ya? Oke. Jadi pertemuan selanjutnya itu kita akan melakukan penilaian. Penilaiannya itu kalian nanti akan langsung mempraktekkan sholat jenazah. Nanti ada yang jadi
jenazahnya, kemudian ada yang ngimamin dan ada yang jadi makmum gitu. Paham teman-teman? Oke, kalau paham jangan lupa dipelajari untuk melakukan praktek di pertemuan selanjutnya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita semua membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan absen dulu ya. Asmita, Bagas, alhamdulillah hadir semua ya. Ada yang udah tahu belum hari ini kita mau belajar materi apa nih? Nah, belum ya. Nah, hari ini kita akan belajar materi tentang bukti beriman. Bukti beriman itu seperti memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, menutup aib orang lain. Nah, dari kalian pasti sudah tidak asing ya dengan kata-kata beriman. Ada yang tahu nggak sih makna dari beriman itu apa? Meyakini keberadaan Tuhan ya, Bu. Menjalankan perintah. Iya, betul. Nah, beriman itu kata dasarnya itu dari kata iman yang berawalan dengan kata ber, yang memiliki arti dan memiliki dan menjalankan perintahnya. Sedangkan memiliki arti menjalankan perintahnya. Yang pertama, bukti dari beriman yaitu ada memenuhi janji. Janji itu harus ditepati dan dipenuhi karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Seperti kata-kata kan janji adalah hutang, jadi janji itu harus ditepati. Nah, janji ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu janji kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang kedua itu ada janji dengan manusia. Kalau janji kepada Allah Subhanahu wa taala pasti kita ngiranya kapan sih kita mengucapkan janji kepada Allah? Nah, padahal itu jawabannya ada di Quran surat Al-A'raf ayat 172 bahwa semua manusia tak terkecuali itu pernah melakukan perjanjian kepada Allah Subhanahu wa taala di alam ruh atau di alam rahim. Manusia berjanji ketika sudah ada di dunia mereka akan beriman atau mengimani kepada Allah sebagai Robnya dan menjadi hamba yang taat. Kemudian yang kedua ada janji kepada manusia, yaitu janji yang sudah dibuat atau disepakati jadi harus ditepati. Bukti beriman yang kedua ada mensyukuri nikmat. Syukur menurut bahasa itu berarti membuka atau menampakkan, dan lawan kata dari kata bersyukur itu ada kufur yang artinya menyembunyikan. Jadi kalau syukur itu kita berterima kasih atas segala anugerah atau pemberian dari Allah Subhanahu wa taala seperti pemberian nikmat sehat, kemudian keluarga, harta, itu adalah suatu nikmat yang harus patut kita syukuri. Kalau kufur berarti tidak masih kurang, selalu merasa kurang. Yang ketiga ada memelihara lisan. Memelihara lisan ini yaitu mengendalikan ucapan agar tidak menyakiti orang lain. Caranya yang pertama ada menghindari gosip dan fitnah. Kemudian berkata jujur, terus berbicara yang jujur. Kemudian juga ada menghindari kata-kata kasar. Sebagaimana kan kalian udah kelas 11 nih, pasti sering main media sosial dan nemu kata-kata kasar ya di postingan-postingan. Itu tidak boleh ditiru karena mungkin kalian mikirnya keren nih bahasanya, padahal kata-kata itu adalah kata-kata kasar. Dan yang terakhir ada menutupi aib orang lain. Aib ini merupakan suatu keburukan atau kejelekan
dari seseorang. Jadi kita harus menutupi aib tersebut, baik dari saudara kita, teman kita, keluarga kita. Itu harus kita tutupi aibnya. Seperti sabda Rasulullah SAW, bahwasanya barang siapa yang menutupi aib saudaranya sendiri, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Jadi siapa yang mau aibnya itu ditutupi, maka kalian harus menutupi aib orang lain. Seperti itu ya. Nah, di sini Ibu punya soal. Nanti kalian silakan membentuk dua kelompok ya, kelompok sini dan kelompok laki-laki. Silakan kalian diskusikan pertanyaan yang sudah Ibu tulis di kertas. Ibu beri waktu 5 menit ya. Oke, sudah habis waktunya. Silakan nanti satu orang mewakilkan untuk membaca hasil diskusinya. Ibu mau dari kelompok sebelah kiri Ibu. Silakan untuk membacakan hasil diskusinya. Ya, soalnya sebutkan akibat buruk yang orang yang tidak mensyukuri nikmat. Jawabannya yaitu berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, akibat buruk yang diterima orang yang tidak mensyukuri nikmat yaitu pertama, berkurangnya atau nikmat karena dalam ajaran khususnya Islam dapat telah diberikan. Kemudian yang kedua, ketidakpuasan hidup, akan selalu merasa kekurangan, tidak merasa cukup. Yang selanjutnya, yang buruk, cenderung iri dan dengki terhadap orang lain. Yang keempat, kehilangan berkah dilihat dari konteks spiritual. Ketika tidak bersyukur dapat mengurangi keberkahan dalam hidup. Yang terakhir yaitu sifat tamak dan serakah, akan selalu menginginkan lebih tanpa menghargai apa yang sudah dimiliki. Baik, kita beri tepuk tangan dulu buat kelompok laki-laki. Nih, dari kelompok sini setuju nggak jawaban dari kelompok laki-laki nih? Setuju, Bu. Iya. Nah, baik, dari Ibu mungkin materi hari ini cukup sekian ya, dan ini juga Ibu ada soal, silakan kalian kerjakan nanti di rumah, nanti Ibu bagikan. Baik. Nah, dari materi yang sudah tadi Ibu sampaikan mengenai bukti beriman, semoga kalian bisa menerapkan di kehidupan kalian sehari-hari ya, seperti memenuhi janji, mensyukuri nikmat, menutupi aib orang lain, seperti itu. Dari Ibu kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa bersama. Silahkan ketua kelas bisa memimpin doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya hari ini ada yang nggak berangkat? Ada, Pak. Siapa? Mas Bagas. Oh iya, kenapa Mas Bagas? Mas Bagas katanya bolos, Pak, kemarin bilang sama-sama malas sekolah. Oh, jadi kita harus tetap berangkat sekolah ya anak-anak, karena itu kewajiban kita sebagai pelajar. Selanjutnya sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silakan kalian cek sekitar kalian ada sampah apa tidak? Tidak ada. Gak ada ya. Oke. Jadi
pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang alat bersuci dan macam-macam air. Apa saja benda yang bisa kita gunakan untuk bersuci? Ada yang tahu? Batu. Ya, terus apa lagi? Ya, pinter. Nah, dalam bersuci menggunakan air, air tersebut dibedakan menjadi 5 macam. Yang pertama ada air mutlak atau tohir mutahhir atau air yang suci dan mensucikan, yaitu air yang suci dan belum terkena najis atau belum tercampur suatu zat apapun. Contohnya ini air sungai, air sumur dan juga air dari mata air. Terus yang kedua, air makruh atau air musyammas. Air makruh merupakan air yang dipanaskan pada terik matahari dan diletakkan pada logam yang terbuat dari besi atau baja, yang masing-masing benda tersebut berkarat. Nah, contohnya air ini ditaruh di wadah yang terbuat dari baja, kemudian dipanaskan pada terik matahari. Nanti dikhawatirkan ada zat yang bisa tercampur dalam air tersebut. Nah, yang ketiga ada air tohir ghairu mutahhir atau air yang suci namun tidak mensucikan. Contohnya ini air kopi ya, air musyammas atau air tohir ghairu mutahhir merupakan air suci yang sudah tercampur dengan benda dan mengakibatkan berubah dari warnanya, baunya, dan juga rasa. Yang keempat ada air mustakmal. Air mustakmal merupakan air yang kurang dari 2 kula dan sudah digunakan untuk bersuci. Nah, air tersebut tidak boleh digunakan untuk bersuci lagi ya anak-anak. Yang terakhir yaitu air mutan najis atau air yang kurang dari 2 kula tetapi sudah terkena najis. Nah, air ini ya kan kurang dari 2 kula nih, kemudian tercampur dengan kotoran burung kayak gitu. Nah, air tersebut tidak boleh digunakan untuk bersuci lagi ya anak-anak. Nah, selanjutnya Bapak ada permainan namanya kotak pintar. Jadi nanti Bapak bagikan kartu pada kalian. Kemudian kalian nanti maju satu-satu memasukkan ke kotak ini sesuai dengan jawabannya. Paham ya anak-anak? Paham. Oke, bagi ya. Oke, silakan bisa maju. Oke, udah ya. Kita cek. Coba. Ini air hujan, air sungai, air embun, air salju itu merupakan contoh dari air mutlak atau tohir mutahhir atau bisa juga suci dan mensucikan. Betul apa salah? Betul. Oke, udah pada paham ya anak-anak? Jadi kesimpulannya dalam bersuci itu kita bisa menggunakan 2 benda, yaitu air dan selain air, dalam artian bisa batu, daun, atau benda padat lainnya. Nah, air tersebut juga memiliki macam-macamnya. Yang tadi ada 5 macam, yaitu air mutlak, air makruh atau musyammas, air tohir ghairu mutahhir, air mustakmal, dan air mutan najis. Nah, dalam bersuci kita tidak bisa sembarangan menggunakan air untuk bersuci. Hendaknya kita menggunakan air yang suci dan mensucikan atau air tohir mutahhir. Gimana anak-anak, paham ya sampai sini? Paham. Oke, sekian mungkin materi dari Bapak.
sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Ya, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Doa dimulai. Baik, Ibu akan presensi dulu ya. Mbak Asmita, Mbak Lulu, Mbak Eca. Baik, hadir semuanya ya. Sebelum kita memulai pelajaran, biar kita semangat untuk pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita bernyanyi ya. Oke. Sudah tahu kan nyanyiannya gimana? Nyanyiannya seperti ini. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum. Digulung-gulung, lalu tertawa. Paham? Yuk kita praktekin yuk. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum. Digulung-gulung, lalu tertawa. Oke, baik. Sebelumnya Ibu mau bertanya, bagaimana sih kita bersikap kasih sayang? Menolong teman, Bu. Ya betul. Kasih sayang adalah sikap saling mengasihi dan menghormati semua ciptaan Allah. Contohnya seperti yang kalian sebut tadi ya. Karena dengan kasih sayang kita dapat saling memahami, menghargai dan saling mendukung satu sama lain. Dan sikap kasih sayang tadi adalah cara kita meneladani Asmaul Husna, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sebelumnya ada yang tahu apa arti Ar-Rahman? Ya, arti Ar-Rahman adalah Maha Pengasih. Allah SWT mengasihi semua makhluknya ya. Dan kita sebagai hamba yang baik harus mengamalkan Ar-Rahman dengan cara saling mengasihi. Contohnya, kita harus berteman dengan siapa saja ya, tidak boleh memilih-milih. Misal Mbak Lulu tidak mau berteman dengan Mbak Asmita karena kulitnya hitam mungkin ya. Jangan seperti itu ya, itu tidak baik. Kita tidak boleh membanding-bandingkan atau memilih-milih teman ya. Lalu yang kedua ada Ar-Rahim. Ada yang tahu arti Ar-Rahim? Ya, arti Ar-Rahim adalah Maha Pengasih ya. Maha Penyayang.
Nah, cara kita menyayangi Allah menyayangi orang yang beriman. Jika kita rajin beribadah, Allah akan sayang kepada kita. Dan cara kita mengamalkan ar-rahim adalah dengan menyayangi orang tua atau saudara kita. Seperti contoh, misalnya kita melihat ibu kita kelelahan membereskan pekerjaan rumah, hendaknya kita membantunya agar pekerjaannya terasa lebih ringan. Oke, dan selain itu, sikap kasih sayang merupakan keteladanan dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad menyayangi sesama, beliau menyayangi umatnya dan menyayangi keluarganya. Sebagai contoh, ketika beliau berada di Madinah, ada pengemis buta dan pengemis itu membenci Nabi Muhammad. Tetapi beliau selalu menyuapi pengemis tersebut. Tapi pengemis tersebut tidak tahu kalau yang menyuapinya adalah Nabi Muhammad. Mengapa beliau melakukan hal tersebut? Karena Nabi Muhammad sayang kepada sesama walaupun orang itu membencinya. Ya, sebagai umatnya yang baik, kita harus meneladani sikap Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah atau teladan yang baik. Baik, selanjutnya Ibu punya permainan. Kalian membentuk dua kelompok dan ibu akan membagikan lembaran perilaku kasih sayang ya. Nanti kalian maju untuk berburu gambar perilaku kasih sayang tersebut. Ya, bisa dimulai, silakan. Dua. Takut nggak nyukup kok. Nggak apa-apa. Sudah, Bu. Ini ada nomor. Kembali. Sudah? Sudah, Bu. Ya, silahkan kelompok ini maju dulu. Ya, ini benar semua ya teman-teman.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sebelum kita belajar hari ini, berdoa dulu ya teman-teman. Berdoa dimulai. Ibu Presensi, Ersalina, Asmita, Bagas, ya semuanya hadir. Sudah siap belajar belum hari ini? Ya, sudah sarapan belum? Sudah ya. Kalau sudah sarapan harusnya semangat untuk belajar hari ini. Nah, anak-anak, Ibu mau tanya, di pertemuan kemarin kita belajar tentang apa? Iman kepada malaikat Allah. Jadi di pertemuan hari ini kita belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Ada yang tahu apa itu iman? Yakin. Ya, yakin atau percaya. Kalau kitab, ada yang tahu apa itu kitab? Tidak tahu? Tidak. Ya, kitab adalah kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasul-Nya untuk diajarkan kepada umat manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Jadi, iman kepada kitab-kitab Allah berarti mempercayai bahwa Allah benar-benar menurunkan wahyu kepada Rasul sebagai petunjuk dan pedoman hidup manusia. Sekarang Ibu mau tanya, ada yang tahu Allah menurunkan menurunkan kitab ada berapa? Ya, yang pertama kitab apa? Ya, yang pertama kitab Taurat, yang kedua kitab Zabur, yang ketiga kitab Injil, dan yang terakhir kitab Al-Quran. Yang pertama kitab Taurat. Allah mewahyukan kitab Taurat kepada Nabi Musa untuk menjadi pedoman dan bimbingan Bani Israel agar mereka dapat terlepas dari kekufuran dan kebodohan. Di samping itu, pemberian kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam juga untuk memberikan pemahaman kepada umat Islam, di antaranya tugas-tugas Rasul adalah menyampaikan ajaran tauhid serta memberi peringatan agar tidak meniru sikap umat terdahulu, tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif gitu. Kemudian yang kedua kitab Zabur. Yang tahu kitab Zabur diturunkan kepada siapa? Ya, betul, Nabi Daud. Allah mewahyukan kitab Zabur kepada Nabi Daud untuk membimbing umat Yahudi dan Bani Israel. Kitab Zabur berisi ajaran tentang zikir dan penghormatan. Yang kedua adalah nasihat-nasihat kebaikan bagi manusia. Kemudian kitab Injil. Kitab Injil, Allah mewahyukan kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang pertama untuk perintah mengesahkan Allah, yang kedua untuk menyucikan diri dari nafsu duniawi yang berlebihan, ketiga perintah untuk saling menyayangi dan membenarkan ajaran kitab-kitab terdahulu. Kemudian yang terakhir yaitu kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ya. Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu berupa ayat-ayat suci Al-Quran kepada Nabi Muhammad sebagai mukjizat yang abadi dan menjadi petunjuk agar manusia berada di jalan yang benar. Ibu ada apa ya? Tempel-tempel. Ya, Ibu minta yang pojok paling kanan satu, tengah satu, yang sini satu, dan pojok sana satu. Ya, bebas maju untuk mengisi ini yang tadi Ibu terangkan. Ya, Mbak. Ya.
Maju aja, maju. Enggak, kitab mana? Nabi Daud diturunkan. Nabi Daud. Ini ada artinya loh. Zabur. Ya. Nah, ini udah betul semua belum? Betul. Ya. Jadi hari ini kita belajar tentang kitab-kitab Allah. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab Zabur. Kitab Injil. Nabi Isa. Kitab Al-Qur'an. Nabi Muhammad. Ya, mungkin itu saja ilmu ibu yang diberikan kepada anak-anak, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan berdoa dipimpin ketua kelas. Mana ketua kelasnya? Ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak mengecek kehadiran dulu ya. Arif, Medina, Bagas, Mas Fau, baik, hadir semua ya anak-anak. Alhamdulillah. Jadi Bapak akan mengulas materi yang kemarin, yaitu tentang tokoh-tokoh Wali Songo sebagai waliullah. Bapak akan menjelaskan materi dulu, nanti ada pertanyaan untuk kalian semua. Jadi tokoh-tokoh Wali Songo sebagai waliullah yaitu orang yang dekat dengan Allah serta mulia. Wali Songo juga berkedudukan sebagai waliul amri, yaitu orang yang memegang kekuasaan atas hukum kaum muslimin, serta pemimpin masyarakat yang berwenang menentukan dan memutuskan urusan masyarakat baik dalam bidang keduniawian maupun keagamaan. Gelar sunan atau susuhunan berasal dari kata suhun, kasuhun, sihun dalam bahasa Jawa kuno yang berarti menghormati. Gelar tersebut digunakan untuk menyebut guru suci atau mursyid tahrikoh dalam Islam. Kata wali songo merupakan bentuk majemuk yang berasal dari kata wali dan songo. Wali yang dimaksud adalah waliullah yang mempunyai makna yang mencintai dan dicintai Allah. Adapun songo yang berarti dalam bahasa Jawa yaitu 9. Jadi wali songo itu ya wali yang ke-9 yang mencintai dan dicintai Allah. Mereka dipandang sebagai pemimpin dari sejumlah mubali Islam di Nusantara. Baik, di sini coba sebutkan tokoh-tokoh Wali Songo apa saja. Sunan Gresik, terus Sunan Ampel, terus Sunan Bonang, terus Sunan Giri, terus Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan ya betul. Terus peran Wali Songo dalam berdakwah Islam di Indonesia. Yang pertama ada pendidikan dan pengembangan ilmu, seperti mendirikan pesantren dan masjid untuk pusat pendidikan.
Sedangkan perkembangan ilmu itu ada apa Mas Fauh? Coba sebutkan. Perkembangan ilmu itu ada ilmu fikih, usul fikih, usuluddin, Terus? seni, sastra, dan lain-lain, Pak. Oke, betul. Yang kedua ada seni budaya. Seni budaya ini ada wayang, gamelan, gending, dan permainan anak-anak yang religius. Yang ketiga ada sosial kemasyarakatan, dan yang terakhir berbangsa dan bernegara. Ada yang tahu ini gambar dari Sunan siapa? Iya, betul, Sunan Gresik, atau juga dikenal dengan nama Maulana Mahribi, Syekh Mahribi, serta Syekh Jumadil Kubro. Beliau dianggap sebagai orang Islam pertama yang masuk di Pulau Jawa. Terus yang kedua, ada yang tahu? Iya, betul, Sunan Ampel. Sunan Ampel ini bernama aslinya itu Raden Rahmat, keturunan kedua-dua dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir ada siapa? Ada yang tahu? Sunan Muria. Ya, Sunan Muria ini nama aslinya itu Raden Umar Sahid atau Raden Purwoto. Beliau ini adalah putra dari Sunan Kalijaga. Bapak rasa udah paham ya kalian semua tentang tokoh-tokoh Wali Songo sebagai waliullah? Insyaallah. Ya. Jadi kesimpulannya yang dapat kita ambil dari mempelajari kajian terhadap tokoh-tokoh Wali Songo itu adalah mereka tidak hanya sekedar menjadi penyebar agama Islam saja, namun juga menjadi contoh bagaimana dakwah dapat dilaksanakan secara bijaksana dan damai. Wali Songo mengajarkan bahwa dakwah yang efektif tidak hanya menekankan aspek keagamaan, tetapi juga menghormati dan memadukan budaya lokal, membangun kesejahteraan sosial, serta menciptakan kerukunan dan kedamaian dalam masyarakat. Keberhasilan mereka menyebarkan Islam di Indonesia merupakan bukti kekuatan spiritual dan kebijaksanaan mereka sebagai waliullah, serta berperan penting dalam pembentukan identitas Islam di Nusantara. Baik ya, Bapak cukupan sajalah karena waktunya sudah habis ya. Sebelum Bapak akhiri, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, seperti biasa nih, yang kanan kurang kompak, yang kiri kurang serempak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, amma ba'du ya. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya ketua kelas pimpin doa dengan baca basmalah. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum Bapak mulai pelajaran, akan Bapak absen terlebih dahulu ya. Bagas Syafiq, Arif, Faliza, Ersalina.
Oke, lengkap semua ya hadir ya? Oke. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, apa ada yang masih ingat kita belajar apa hari kemarin? Lupa ya? Lupa. Oke. Karena lupa, kita lanjutkan pelajaran pada hari ini, yaitu tentang video yang sudah Bapak kirim di grup kemarin. Apa udah pada nonton videonya? Sudah, Pak. Ada yang sudah, ada yang belum ya? Iya, Pak. Oh. Nah, karena ada yang belum, ini Bapak tayangkan sedikit saja ya, karena takutnya ada yang lupa dengan videonya. Ya, jadi ini sedikit cuplikan tentang video kurban. Di mana di sini terlihat jelas bahwa tata cara hewan kurban itu seperti ini ya. Nanti silahkan semuanya tonton kembali videonya. Jangan sampai lupa kembali ya. Oke. Oh iya, itu sampah-sampah yang masih nggak kelihatan, silakan dibuang itu. Sampah-sampah yang masih terlihat berserakan, Mas Bagas, di bawahnya Mas Bagas itu masih banyak banget loh sampahnya. Udah ya, udah bersih ya, alhamdulillah. Sama kerapiannya nih. Tuh, kita itu udah kelas 10 SMA harus rapi. Tuh yang laki-laki, Mas Bagas lagi nih ketahuan. Mas Bagas lagi. Yang perempuan, kalau yang perempuan tidak apa-apa karena memang sudah diatur sesuai seperti itu. Silakan, sudah rapi ya. Nah, kita ini udah kelas 10. Semuanya udah kelas 10. Udah masa transisi. Jadi harus lebih baik. Ada suasana baru, pembelajaran baru, teman-teman baru. Jadi harus bisa disesuaikan dengan kualitas kita ya. Oke. Karena kita akan belajar tentang kurban, Bapak akan menjelaskan pengertian terlebih dahulu. Kurbannya itu mendekatkan. Nah, dengan secara istilah, kurban itu dilakukan atau ibadah yang dilakukan oleh umat Islam yang ditujukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terdapat juga pada ayat Quran surat Al-Kautsar ayat 2. Fasol lili rabbika wan. Nah, udah hafal semua nih, paham semua. Jadi maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Nah, jadi untuk hukum ibadah kurban yang ini, itu hukumnya itu adalah sunnah muakkad, di mana melalui ayat yang tadi, kurban ini sangat dianjurkan bagi setiap muslim. Nah, yang perlu diperhatikan juga saat menyembelih hewan kurban, yaitu ada beberapa hal yang sangat diperhatikan. Yang pertama itu harus menggunakan alat potong yang sangat tajam. Tidak boleh menggunakan alat potong yang tidak pasah atau tidak asah terlebih dahulu. Lalu yang kedua harus sekali sentuhan, tidak boleh berulang-ulang. Tidak boleh kayak gini ya. Jadi menyembelihnya itu harus pelan-pelan, pakai perasaan dan kayak gini. Nah, serok. Nah, itu yang kedua yang perlu diperhatikan. Lalu hewan kurban diarahkan ke arah kiblat dan hewan kurban itu harus diperoleh secara halal. Tidak boleh mengambil punya orang lain atau tidak boleh hasil dari uang pencurian lalu dibeli untuk hewan kurban. Itu hal yang tidak boleh. Nah, lalu hewannya juga harus sehat, tidak cacat, tidak matanya tidak rusak, tidak buta, kakinya tidak pincang. Pokoknya harus sehat. Karena itu kan nanti daging mau dikonsumsi oleh manusia itu sendiri, oleh masyarakat. Jadi supaya dagingnya sehat, itu biar tidak menimbulkan penyakit. Paham sampai sini anak-anak? Nah, lalu harus diperhatikan juga usianya. Di mana hewan kurban ini syarat usia untuk sapi minimal 2 tahun atau udah masuk ke tahun ketiganya. Untuk unta minimal berusia 5 tahun dan telah masuk ke tahun 6-nya. Untuk domba berusia 1 tahun atau minimal berusia 6 bulan bagi yang sulit mendapatkan domba berusia 1 tahun. Dan untuk kambing minimal berusia 1 tahun atau telah masuk tahun kedua. Ya, contoh hewan kurban, Mas Bagas udah tahu contoh yang bisa dikurbankan? Apa saja bisa disebutkan tuh?
sapi, kambing, unta. Oke. Yang lainnya juga sudah paham ya? Yang perempuan paham semua ini? Sudah paham. Oke. Semuanya kelihatannya sudah paham ya. Nah, nanti setelah pembelajaran ini selesai, Bapak akan kasih tugas kepada kalian semua untuk bisa menjelaskan syarat-syarat hewan seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi. Kambing itu udah usia berapa tahun boleh dikurbankan, sapi udah usia berapa tahun boleh dikurbankan, dan unta boleh berapa tahun boleh dikurbankan. Sampai sini ada pertanyaan anak-anak? Cukup ya? Oke. Karena pembelajaran pada kali ini sudah cukup dan berhubung waktunya sudah mau habis, Bapak cukupkan sampai sini. Mari kita baca bacaan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Gue game aja ya. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena kita Islam ya, jadi kita harus berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran. Oke, ketua kelasnya siapa di sini? Saya, Pak. Oke, silakan pimpin doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih kepada ketua kelas. Oke, sebelumnya Bang mau tanya nih, gimana kabarnya kalian hari ini? Oke, sip. Oke, Bang presensi dulu ya. Mas Akbar, hadir Pak. Arif, hadir. Asmita, hadir Pak. Oke, hadir semua ya pada hari ini ya. Oke, baik, untuk hari ini kita akan belajar yang namanya perilaku terpuji adalah kepribadianku. Jadi kita isi materi hari ini adalah berbakti kepada orang tua, kepada guru, dan hormat kepada orang lain. Jadi kenapa sih kita harus berbakti kepada orang tua? Ya karena mereka yang merawat dan mendidik kita dari kecil. Mereka yang melahirkan. Dan yang ngasih uang saku kalian siapa? Siapa? Orang tua kan? Nah, terus dengan berbakti kepada orang, contohnya ada menyediakan waktu untuk mendengarkan cerita. Semisal di rumah orang tua pengen cerita, kita juga bisa dengerin mereka, dan kadang kita juga yang pengen curhat kepada orang tua, jadi orang tua pun mau mendengarkan kita. Oke, yang kedua ada mengapa sih kita harus berbakti kepada guru. Jadi guru ini membantu kita menjadi anak yang pintar dan memahami banyak hal. Jadi dengan adanya guru, kita jadi tahu banyak hal di dunia ini. Bahkan kalau kita belajar agama, kita tahu apa yang nanti terjadi di akhirat. Kemudian menghormati orang lain.
Jadi contoh menghormati orang lain, contohnya memberi salam dan senyuman, berbicara kata-kata yang sopan, dan mengucapkan terima kasih. Baiklah, oh ya ini ada. Jadi kita berbakti kepada guru ya, itu salah satunya dengan mengerjakan PR. Jadi dengan mengerjakan PR ini, kenapa sih kita harus mengerjakan PR? Dan itu termasuk berbakti kepada guru, karena itu termasuk namanya patuh atau nurut kepada perintah dari guru. Begitu, paham semua? Paham. Oke, terus ini ada yang tahu nggak sih bagaimana hormat pada orang lain? Wah, itu termasuk. Tapi di saat upacara, bukan hanya itu aja di situ. Jadi hormat, ya nggak apa-apa, itu bagus. Oke, begitu ya. Jadi hormat kepada orang lain itu enggak hanya kita hormat begini, enggak. Tapi dengan semisal kita lewat ke orang lain, lewat depan orang lain, kita bilang permisi. Begitu ya. Oke, sebelum Bapak lanjut, Bapak mau bagi jadi 3 bagian. Nanti Bapak kasih pertanyaan, silahkan dijawab secara masing-masing. Cuma nanti bagian pertanyaan nanti ada 3 ya. 3 pertanyaan, nanti ada yang dapat pertanyaan bagian kiri, tengah, dan kanan. Oke, begitu ya. Jadi nanti yang sebelah kiri, ini tengah, kanan. Oke, begitu? Oke. Bapak bagi kertas. Kanan dia mikir. Kanan. Tengah. Kiri. Oke, sudah dapat semua ya kertasnya ya. Oke, Bapak kasih waktu 5 menit untuk kalian menjawab. Pertanyaannya ada di situ ya. Oke, sudah cukup? Ya, sudah semua ya. Baiklah, anak siapa yang di sini yang mau maju? Yang dari pertama dari kanan dulu, siapa yang maju? Oke, silahkan maju. Nanti dulu, berdiri dulu di depan. Siapa yang mau, yang tengah siapa yang maju? Ya, silahkan maju. Terus yang kiri siapa yang maju? Oke, silahkan maju. Oke, yang maju ini nanti dapat hadiah dari Bapak. Wah, kalian nyesel kan nggak maju kan? Oke, coba sekarang dari yang kanan. Tadi pertanyaannya apa dan dijawab langsung. Mengapa kita harus berbakti kepada orang tua? Karena orang tua yang merawat dan membesarkan kita. Ya, itu contohnya. Ya, contohnya. Kita berbakti kepada orang tua itu membantu pekerjaan rumah, ya seperti menyapu dan mencuci piring. Tuh, dengerin. Itu betul sekali. Tepuk tangan dulu dong. Ya yang tengah. Oke, mengapa kita harus hormat kepada orang lain? Jawabannya adalah karena semua orang ingin diperlakukan dengan baik dan dihormati. Ya. Adapun contohnya adalah mengucapkan terima kasih saat diberi bantuan atau barang. Ya, terus habis pinjam itu ucapin terima kasih. Jangan malah nggak dikembalin. Nah, itu. Ya, terus yang kiri. Mengapa kita harus berbakti kepada guru? Karena guru yang mengajarkan kita ilmu dan pengetahuan. Contoh dari berbakti kepada guru yaitu mendengarkan saat guru mengajar dan tidak mengganggu kelas. Oke, betul. Tepuk tangan dulu. Nanti dulu. Yang berani maju dapat hadiah satu-satu. Ya. Oke, silakan duduk sama-sama. Oke, baik ya. Karena gimana hari ini belajarnya mudah dipahami atau enggak? Mudah. Oke, terima kasih. Baiklah, di sini ada yang mau bertanya atau tidak? Saya, Pak. Oh ya, apa? Sebentar, Pak. Kenapa sih kita harus banget berbakti
berbakti kepada orang tua, Pak? Oh, ya itu tentunya perlu sekali karena kita kan yang kita dilahirkan dari orang tua kita. Jadi jangan sampai kita nakal kepada orang tua. Oke, begitu ya. Baiklah. Karena waktu sudah mau habis, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah bersama. Alhamdulillah.